Yo, kembali lagi di channel Vokauzer Anime. Jadi hari ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Make ya guys ya, Arthur seperti biasa. Dan bagi kawan-kawan yang belum menonton part-part sebelumnya, langsung aja cek di deskripsi di bawah. Nah, udah repot-repot cek di deskripsi di bawah, nggak ada salahnya untuk klik link traktirin kopi untuk membantu channel ini supaya bisa update setiap hari seperti ini. Oke lah, langsung aja kita mulai tanpa berlama-lama lagi. Seperti yang teman-teman tahu, di chapter sebelumnya perang akhirnya pecah. Pasukan Alakrian beserta Beast-nya datang menyerang camp Kapten Glory di pesisir pantai Dikaten. Serangan Art sendiri baru selesai menghadapi beberapa pasukan elit mereka yang menggunakan kombinasi serangan barrier, magic, dan physical attack. Art gak mengakhiri mereka dengan cepat karena dia mau menggali informasi dari cara perang pasukan musuh. Dan setelah mengalahkan mereka, Art ngeliat ke arah Chenri. Chenri sedang susah payah menghadapi lawannya dan memberikan perlawanan yang cukup sengit juga. Tapi tiba-tiba wajah Art langsung berubah. Dia berteriak ke arah Chenri, tapi Chenri sama sekali nggak menyadari kalau ada serangan petir menyerang dari belakangnya dan langsung menghempaskannya kuat ke depan. Tubuhnya berlubang tersambar petir itu dan langsung tewas di tempat. Jonah yang ada di dekat Chenri langsung berteriak histeris. Tidak! Dia memeluk Chenri dengan air mata yang terus mengalir di wajahnya. Bahkan dia sama sekali nggak menyadari kalau ada dua orang yang menyerangnya di celah tersebut. Art langsung bergerak secepat mungkin ke tempat Jonah dan menghabisi dua pasukan Alakrian yang menyerang Jonah itu. Art bilang ke Jonah, "Woi, sedang apa kau? Kita ada di tengah-tengah medan peperangan, goblok." Tapi Jonah sama sekali nggak menghiraukan kata-kata Art tersebut. Mentalnya benar-benar hancur karena kehilangan sosok Chenri, orang yang sangat dia sayangi. Dalam hati Art bilang, sial, dia udah nggak tertolong lagi dan akan sangat membuang-buang waktu untuk memindahkan prajurit yang nggak kompeten sepertinya dan menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba Art teringat ketika dia duduk bersama Chenri dan Jonah sebelumnya. Walaupun ini di tengah medan pertempuran, tapi kedua orang ini bukanlah prajurit yang nggak dia kenali. Mereka pernah tertawa bersama sebelum ini. Akhirnya Art pun menghantamkan punggung belakang Jonah sampai dia nggak sadarkan diri, lalu membopongnya pergi bersama dengan Chenri yang udah mokat. Di tengah-tengah perjalanan mereka, Art langsung dihadang oleh beberapa pemanah yang udah menarik panah mereka dari jarak yang sangat dekat. Pasukan pemanah itu bilang dia nggak akan mungkin bisa menghindari ini dari jarak ini. Tapi tiba-tiba Art mengaktifkan static void. Waktu terhenti seketika. Panah yang ditembakkan ke arah Art pun langsung berhenti bergerak dan Art langsung melesat pergi begitu kesempatan itu ada. Nggak berselang lama, Art sampai di perkemahan prajurit. Di sana terlihat Koki Astera sedang mengobati para pasukan yang masih hidup tapi terluka cukup parah. Astera sedikit kaget. Arthur kembali ke kemah dengan membopong prajurit. Art bilang ke Astera, tolong urus Chenri dan rawat Jonah. Jonah yang sebenarnya kesadarannya udah pulih dari tadi pun bilang ke Art sambil menangis, Kenapa? Kenapa kau nggak menyelamatkan Chenri sebelumnya? Aku tahu kau bisa. Aku melihatnya sendiri kekuatanmu tadi. Kukira aku mimpi, tapi tiba-tiba panah-panah yang ada di depanmu berhenti dan waktu juga terhenti. Kau bisa menyelamatkannya, bukan? Kenapa kau nggak menyelamatkannya? Kami mungkin belum lama mengenalmu, tapi seandainya Chenri masih hidup, dia nggak akan menganggapmu sebagai prajurit asing biasa. Kenapa, Jenderal? Dengan kesal, Art mendekatkan wajahnya ke Jonah dan dia bilang, "Hei Jonah, ini adalah medan pertempuran. Aku turut berduka cita atas kepergian Chenri. Tapi kau harus lebih sadar, di luar sana ada musuh yang sangat kuat yang bisa menghancurkan sebuah gunung dengan jentikan jaring mereka, dan jauh lebih kuat dari seluruh petualang yang kau kagumi. Kau ingin aku menghabiskan energi dan kekuatanku untuk menyelamatkan semua orang yang ada di sini. Kalau aku melakukannya, siapa yang menghentikan mereka di sana?" Astera menutup matanya menandakan apa yang Art katakan memang benar. Seperti itulah medan peperangan yang sebenarnya. Dengan air mata yang terus mengalir di wajahnya, Jonah bilang, Padahal aku udah berjanji saat kami masih kecil. Padahal aku mau melakukannya. Aku mau melamarnya. Jonah berteriak menangis sejadi-jadinya. Astera mengatakan kepada Art untuk menyerahkan Jonah kepadanya dan dia harus segera pergi membantu ke lini depan sana. Dengan jantung yang berdebar kuat, Art terus berlari kembali ke medan peperangan. Dia menghampiri Glory dan dia bilang,
"Hei Vanessa, mukamu kacau seperti sampah." Kapten Glory pun langsung ngejawab, itu bukanlah kata-kata yang cocok kau katakan kepada seorang wanita. Apalagi ini adalah di tengah-tengah medan peperangan seperti ini." Tiba-tiba Sylvie bicara dengan Art menggunakan telepatinya. Dia bilang, "Arthur, aku kembali. Arthur, ada seseorang yang mendekat ke arahmu dan dia sangat kuat." Mendengarkan itu wajah Art langsung panik dong. Ngelihat wajah panik Art, Glory menanyakan kenapa. Namun Art langsung bilang ke Glory untuk pergi dari medan peperangan ini dan bawa pasukannya untuk mundur. "Seseorang yang sekuat aku atau lebih kuat dariku sedang menuju kemari. Segera pergi dari sini," kata Art dengan wajah serius. Glory bilang lagi, "Sebaiknya kau kembali hidup-hidup. Kalau enggak aku akan menarikmu dari neraka untuk membawamu kembali." Setelah mengatakan itu, Glory pun memberikan perintah mutlak kepada pasukannya untuk total mundur. Setelah itu pun Art langsung melesat dengan kecepatan tinggi masuk ke dalam hutan. Dia memanggil Sylvie beberapa kali tapi nggak ada jawaban dari Sylvie. Dalam hati Art bilang, kenapa dia nggak menjawab? Apa jaraknya terlalu jauh? Atau jangan-jangan tiba-tiba seseorang mengatakan di dekatnya, Hei anak manis, apa kau tersesat? Atau jangan-jangan kau memang mencariku?" Art langsung mengaktifkan mode Beast Wheel-nya. Musuh kali ini sangat kuat. Dia terus bergerak dengan kecepatan tinggi di sekitaran pohon dan Art lalu tiba-tiba muncul di belakangnya dari dalam sebuah pohon dengan aura hijau yang menandakan dia adalah pengguna racun yang sangat berbahaya. Sesosok wanita dengan mata merah dan kuku tajam muncul di samping Art, memeluknya sambil bilang, Wah, sungguh pemuda yang tampan. Apa sekarang kau terasa hangat, anak tampan?" Cengkeraman tangan dari wanita itu memberikan efek racun yang terlihat menjalar. Art pun langsung membekukan tangannya sehingga Art bisa lepas dari cengkeraman wanita itu. Si kawan itu pun bilang, ternyata anjing kecil bisa menggigit juga ya." Dia pun langsung memasukkan tangannya ke dalam pohon sehingga tangannya langsung pulih dari esnya Art. Kalau dilihat-lihat sih sepertinya Alakrian satu ini merupakan pengguna elemental alam dan juga racun. Dia bisa mengendalikan akar-akar pohon juga dan sepertinya dia adalah komandan pasukan musuh. Wanita racun ini pun nanya ke Art, "Hei si tampan di sana, maukah kau menjadi budak nona ini?" Art langsung ngejawab, "Jangan bermimpi." Wanita itu tersenyum dan dia bilang, menghancurkan keinginan budak yang gak patuh juga sepertinya menyenangkan untuk dilakukan saat ini." Wanita racun itu mengendalikan akar-akar pohon dan langsung menyerang ke tempat Art berada. Dalam hati Art bilang, apakah dia seorang side ataupun retainer? Tapi kalau dia salah satu dari itu, berarti nggak ada gunanya untuk menahan diri di sini. Art langsung menggunakan mode Beast Wheel kekuatan penuhnya. Oh ya, sedikit penjelasan. Seside adalah julukan dari warrior terkuat Alakrian. Kalau didikatkan mungkin setara dengan Lynch. Sedangkan Retainer itu satu tingkat di bawah Side. Wanita racun ini langsung menerjang dengan rentetan serangan akar pohon beracunnya yang cukup banyak. Namun dalam sekejap Art menerjang ke depan sambil menebas seluruh akar pohon-pohon tersebut sambil membekukan seluruh akar itu dengan skill Absolute Zero. Tapi ketika Art mulai mendekati wanita racun itu, tiba-tiba dia ngeluarin ledakan asap racun yang menghempaskan Art ke belakang. Yap, udara di sekitar langsung diselimuti oleh racun yang sangat pekat dan berbahaya. Sampai napas Art sesak dan bahkan rune wheel milik Sylvie di tangannya terlihat mulai memudar yang menandakan Art mulai kehabisan mana karena sirkulasi udara yang menghambat perputaran mana area sekitar. Art memusatkan mana di tangannya untuk menghambat racun yang masuk ke tenggorokannya. Di celah kesempatan itu Art langsung ngeluarin salah satu skill terbaiknya, Static Void. Skill yang bisa menghentikan waktu. Saat waktu terhenti, Art langsung merasakan di mana kehadiran wanita racun tersebut di tengah-tengah kabut racun ini. Tanpa basa-basi, Art pun langsung menebaskan wajahnya dengan kuat menggunakan pedangnya. Saat menebas terlihat petir biru juga menyambar pedangnya dengan cukup dahsyat pula. Namun siapa sangka, Art kaget melihat pedang Dawn Blade yang ditempa oleh seorang Ashura sampai retak karena terkena racun dari wanita itu. Memang racunnya bukan cilet-cilet sih guys, sedangkan wanita racun itu terlihat meringis karena tebasan tadi. Yap, tebasan dari Art tadi menghancurkan topengnya. Topeng yang menutupi wajah jeleknya itu. Dia benar-benar kesal karena topengnya hancur sampai dia berteriak kuat menggema di seluruh hutan.
Tapi dalam keadaan mentalnya yang gak stabil itu, Art tentu menggunakan kesempatan itu dengan cukup baik. Sekali lagi dia mengaktifkan static void dan melesat dengan kecepatan penghenti waktu ke arahnya dan menusuk tubuh si wanita itu dari belakang. Walaupun pedang Art berhasil menembus tubuh wanita tersebut, tapi luka yang diharapkan masih cukup kurang untuk mengalahkan monster dari pasukan Alakrian ini. Karena saat ini Art terlalu lemah untuk menerima mana dari udara yang dipenuhi racun ini. Wanita racun itu langsung ngelihat ke belakang sambil tersenyum dan dia bilang, "Karena kau udah ngelihat wujudku ini, maka aku khawatir gak akan bisa membuatmu menjadi peliharaanku lagi. Kau akan mati di sini." Wanita itu langsung melakukan dari jigongnya dan dalam sekejap bau mulutnya berubah menjadi tangan-tangan racun yang akan menghantamkan Art. Dalam jarak sedekat itu, mustahil untuk Art bisa menghindar lagi. Tiba-tiba Art teringat dengan perkataan dari neneknya Sylvie, siapalah namanya, lupa juga sih Mimin. Pokoknya neneknya. Si nenek itu memperingatkan Art untuk gak menggunakan gerakan yang dia pelajari sebelumnya. Gerakan yang membuat seluruh tubuhnya hancur dan perlu pemulihan ekstra saat itu. Namun di saat ini Art benar-benar gak punya pilihan lain. Tanpa berpikir panjang lagi, Art langsung mengaktifkan skill Burst Step. Gerakan ekstrim yang seperti teleport itu langsung membuat Art bisa bergerak secepat cahaya ke belakang wanita racun tersebut. Dan tanpa ragu Art langsung mengaktifkan skill Absolute Zero, lalu menangkap sebelah tangannya dan memutuskan tangannya. Karena Art memegang tangan wanita itu, tangannya pun terkena racun yang harus dia segel dengan magic api agar gak menyebar. Wanita racun itu terlihat makin kesal lagi. Dia bilang sambil mengumpat, "Akan kubuat kau membayar konsekuensi karena membuat orang sepertiku ini menjadi seperti ini. Aku yang seorang Fritra ini oleh makhluk rendahan sepertimu. Kupotong lidahmu itu dan akan kuberi makan kau dengan selang sampai kau memohon kematian kepadaku. Lalu akan kulelehkan tubuhmu dan menjadikan kau pajangan rumahan." Dengan tersenyum, tapi tentu dengan wajah yang menahan rasa sakit juga, Art pun bilang, "Oh, kau harus setara dengan Scythe terlebih dahulu kalau mau memikirkan semua itu kepadaku." Mendengarkan itu, wanita racun itu tambah kesal lagi dan dia bilang, Scythe kau bilang? Maksudku wanita itu, wanita rendahan dari Alakrian itu. Aku bisa menyingkirkannya dengan mudah dan merebut posisi Scythe darinya. Kau kira dia lebih baik dariku? Akan kutunjukkan kepadamu betapa menakutkannya retainer sepertiku." Mendengarkan perkataannya itu, Art bilang dalam hati, Dia bukan Scythe, dia seorang retainer, tapi dia sekuat ini. Sial, baru kali ini mana cadanganku jadi serendah ini, sialan. Oh ya, sedikit penjelasan kawan-kawan. Perbedaan Fritra dan Alakrian itu adalah pasukan biasa dan pasukan musuh dari benua sebelah. Sedangkan Fritra itu head to head dengan Indran. Mereka adalah ras dari dewa. Ya, wanita racun ini adalah ras Fritra. Tentu dia sangat kuat walaupun dia belum mencapai posisi Scythe, warrior terkuat di Alakrian. Jadi sambil ngeluarin petir hitam andalannya, Art pun bilang dalam hati, "Aku gak bisa mempertahankan keadaan ini kalau serangan luar gak mempan. Aku gak bisa mempertahankan keadaan ini lebih lama lagi. Kalau serangan luar gak mempan, maka..." Terlihat wanita racun itu mau masuk ke sebuah batang kayu dan kemungkinan dia mau memulihkan diri di sana. Maka secepat kilat Art mengambil sebuah keputusan. Art bilang, "Aku harus menggunakan sekali lagi Burst Step." Dengan gerakan secepat cahaya, Art berada di hadapan wanita racun itu sambil mencharge petir hitam di tangan kanannya. Ngelihat Art berada di hadapannya, wanita itu pun berteriak, Tidak, jangan wajahku lagi." Art bergerak ke belakangnya, menggenggam pedang yang tertancap di tubuh wanita itu dan menghantamkannya dengan petir hitam dahsyatnya sehingga aliran petir hitam itu menghancurkan tubuh bagian dalamnya. Sambil mengerahkan segenap kekuatannya, Art pun bilang, "Kumohon mati sajalah." Tapi wanita itu benar-benar tangguh. Dia belum mati. Dengan menggunakan akar pohon, wanita itu menarik Art ke belakang menjauh darinya agar dia bisa memasuki pohon dan memulihkan diri. Ngelihat itu, wajah Art cukup putus asa saat itu karena dia udah menggunakan burst step 2 kali sehingga tubuhnya cukup kesakitan dan cukup sekarat. Belum lagi mananya juga hampir terkuras habis. Tiba-tiba seseorang berteriak dari atas, "Arthur!" Yap, itu adalah Sylvie. Sylvie pun bilang, "Arthur, lempar dia ke atas sini." Tanpa berpikir panjang lagi, Art langsung menggunakan magic anginnya mengempaskan si wanita racun ke atas ke arah Sylvie. Sylvie langsung menggenggam dan menangkapnya dengan kuat.
Art tanpa membuang waktu lagi, dengan sisa kekuatannya dia menciptakan sebuah tebing tombak besar dari es. Art bilang ke Sylvie, jatuhkan dia ke sana. Sambil mengambil ancang-ancang, Sylvie menjawab, akan kulakukan lebih dari hanya sekedar menjatuhkannya. Dengan sekuat tenaga, Sylvie melemparkan wanita racun itu tepat ke arah tebing es yang baru aja diciptakan oleh Art. Jedar, ledakan kuat langsung menciptakan gelombang kejut yang dahsyat pula sampai Art terhempas dari tempatnya. Seiring kesadaran Art mulai sedikit menghilang, di situ pula terlihat wanita racun itu tertancap dengan tubuh yang berlubang besar dan darah yang mengucur deras berwarna hijau ke area tanah menandakan dia udah KO. Di saat yang sama pula Sylvie terlihat mendekati Art sambil bilang, "Papa." Oke, kita pindah ke pasukan Audrey. Ketika ledakan berkali-kali terdengar dari arah hutan, mereka saat ini udah mau memasuki hutan untuk mengecek. Dalam hati Audrey bilang, "Cih, ini benar-benar membuang-buang waktu. Kenapa aku malah harus mencari anak hilang begini di dalam hutan?" Saat Glory memanggil pasukan kami untuk mundur, gak berselang lama aku baru tahu kalau perintah itu berasal dari bocah Lance tersebut. Namun gak lama setelahnya pasukan Alakrian pun ikutan mundur entah kenapa. Tapi mau bagaimanapun alasannya, Lance itu yang tiba-tiba meninggalkan posnya gak bisa dibiarkan begitu saja. Audrey meminta beberapa bawahannya yang dipimpin elit pasukan bernama Ulrich untuk masuk ke dalam duluan. Sedangkan Audrey dan pasukannya juga mulai memasuki hutan lebih dalam. Bawahan Kapten Audrey menemukan sebuah pohon yang berisikan racun yang cukup pekat sampai ngebuat pohon besar itu langsung tumbang di hadapan mereka. Tiba-tiba mereka mendengarkan suara salah satu pasukannya yang berteriak yang ditugaskan tadi, yaitu Ulrich. Jadi mereka pun langsung bergegas masuk ke hutan lebih dalam lagi. Makin dalam mereka masuk, maka kabut pun semakin tebal, bahkan sampai Audrey tanpa sadar mau jatuh ke lubang yang sangat besar. Setelah bawahannya melakukan kibasan pedang yang menciptakan angin sehingga meniup kabut tebal di sana, barulah mereka ngelihat sebuah tebing es tajam di mana di sana tertusuk satu makhluk yang sangat mengerikan. Dengan berkeringat dingin, Audrey bilang, "Hah? Apa ini? Siapa dia? Siapa makhluk mengerikan ini?" Di sisi lain terlihat Ulrich benar-benar sekarat dengan tangan dan kaki kirinya yang terputus. Ulrich benar-benar sekarat dan kesakitan sambil diberikan pengobatan oleh pasukan lainnya. Sedangkan di seberang tempat mereka terlihatlah Arthur duduk bersama naganya. Dalam hati Audrey bilang, apa bocah Lance itu yang melawan makhluk ini? Jika Ulrich yang baru aja datang dan langsung sekarat seperti itu, bisa jadi bocah Lance itu udah tewas. Jika aku membawa monster yang bisa membuat seorang Lance mengorbankan nyawanya, maka kira-kira sebesar apa imbalanku? Kapten Audrey pun langsung memerintahkan salah satu pasukannya untuk membawa jenazah Arthur yang dikiranya udah mokat. Tanpa ragu salah satu mereka pun langsung turun, tapi ngelihat itu Ulrich berteriak, "Jangan!" Dalam sekejap ranting-ranting pohon muncul dan memotong kaki si kawan itu, lalu menariknya ke area darah kolam racun di dekatnya sehingga tubuh prajurit itu langsung melebur seketika. Ngelihat itu tentu seluruh pasukan langsung panik dan mulai mual-mual tentunya. Ulrich berteriak, "Menjauh dari monster itu. Jenderal bilang monsternya nggak akan menyerang kalau kita jaga jarak." Mendengarkan itu Audrey pun berteriak kepada Art, "Apa yang terjadi? Berikan laporan. Apa monster itu masih hidup?" Art langsung bilang, "Enggak, dia udah mati." Audrey kembali nanya, "Apa kau ada sangkut pautnya dengan ini?" Art pun kembali ngejawab, "Sangkut paut? Kematian retainer itu? Yah, kalau itu iya. Tapi kalau kematian prajuritmu enggak. Tadi itu adalah magic defense otomatis milik retainer itu, dan itu masih aktif walaupun dia udah mati." Dalam hati Audrey yang kesal, dia bilang, berani-beraninya dia bicara seolah aku ini bodoh. Audrey kembali nanya ke Art kenapa dia nggak membantu mereka dan memperingati mereka sebelumnya. Arthur ngejawab singkat, "Hah? Aku harus memasang tanda peringatan gitu di sana? Untuk mempertahankan kesadaranku ini aja udah cukup sulit." Audrey dengan kesal meminta Arthur untuk menghadap dewan dan memberikan penjelasan lebih detail, tapi Art menolak untuk ikut bersama mereka saat ini karena ada hal yang lebih penting yang harus dia lakukan dan kerjakan. Karena terus dianggap remeh, Audrey turun ke lubang tersebut. Tentu magic defense dari si cewek racun itu langsung menyerang, tapi Audrey yang seorang kapten tentu aja bisa mengatasinya kalau hanya sebatas itu. Ya walaupun dia mengatasinya dengan cukup kesulitan juga sih. Audrey berdiri mendekati Art dan bilang, memberikan informasi tentang pimpinan musuh kepada dewan adalah hal yang paling penting di sini. Hey Lance, dengarkan baik-baik. Aku akan... Belum habis Audrey bicara, tiba-tiba Sylvie membuka matanya dan bilang,
Maju selangkah lagi, kepalamu dan seluruh pasukanmu akan menghilang. Seketika seluruh pasukan yang ada di sana langsung shock. Mereka nggak menyangka naga milik Art bisa bicara. Apa-apaan? Dan bahkan intimidasi yang dikeluarkan oleh naga itu bukan main-main. Art bangun dari duduknya dan mendekati Audrey. Audrey langsung terdiam membatu di tempat. Art pun menuju ke tempat wanita racun itu. Akar-akar yang menyerangnya langsung terbekukan dengan skill Absolute Zero yang dilepaskan di sekitarnya. Lalu Art juga melapisi lantai kolam racun itu dengan esnya, membentuk tangga menuju ke tempat wanita racun tersebut. Dengan santai Art menaiki tangga dan mengambil pedangnya, lalu memberikan perintah kepada semuanya. Panggil Kapten Glory dan orang yang mampu lainnya untuk membawa mayat retainer ini ke hadapan dewan. Aku akan pergi, ada urusan yang harus kuselesaikan. Setelah mengatakan itu, Art pun langsung pergi terbang menaiki Sylvie. Sedangkan Audrey langsung berlutut sambil bilang, "Laksanakan Jenderal." Nampaknya ngelihat kekuatan Art dari dekat dan langsung seperti itu ngebuat dia sadar si Audrey itu seberapa kuatnya Art dan seberapa lemahnya dia untuk berlaku sombong terhadap seorang jenderal perang. Jadi sedikit penjelasan kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan ada yang bilang kayak gini, apa-apaan ini Art? Udah latihan di alam dewa, dilatih dengan dewa, tapi lawan retainer aja kesulitan seperti ini. Sabar saudara-saudara, Art belum menunjukkan wujud sebenarnya yang dilatih di alam dewa. Jadi harap bersabar. Oke lah, jadi kita cukupkan cerita sampai di sini dan akan kita lanjutkan sesegera mungkin. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, maka teman-teman bisa terkirim kopi dengan link di deskripsi di bawah. Oke lah, kita akan berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.